Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi para pecinta ilmu, para sahabatku yang berbahagia. Pada kali ini saya mereviewkan buku yang cukup fenomenal ya, buku yang ditulis oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Beliau termasuk ulama yang sangat intens ya mengkaji terkait dengan manusia. Mungkin kalau sekarang bisa kita sebut sebagai psikolog Muslim klasik ya, kira-kira begitu. Jadi buku ini berjudul Hakikat Ruh, atau kitab aslinya kitab Ar-Ruh gitu ya. Dan ternyata kitab ini diterjemahkan juga ke berbagai bahasa ya, termasuk di bahasa Indonesia ini. Dan tentunya kajiannya fokus bahas terkait dengan ruh ya. Di membahas tuntas berbagai hal seputar ruh ya, orang yang sudah meninggal maupun yang masih hidup berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, asar dan pendapat para ulama masyhur ya. Meskipun sebenarnya dalam Al-Quran ya, surat Al-Isra ayat 85 itu difirmankan oleh Allah ya, bahwasanya dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit. Tentunya sama Allah kita tetap diberikan pengetahuan ya. Disebutkan sedikitnya di sini tentunya tidak sebanding dengan ilmu Allah gitu ya. Nah, karena itu perlu kiranya kita juga perlu memahami, mengkaji terkait dengan ruh. Tidak ada tujuan lain selain agar kita lebih dekat dengan Allah. Jadi dalam kitab Ar-Ruh ini ternyata sangat menarik sekali, karena dituliskan ya dalam buku ini, dalam kitab ini ya, terkait dengan hakikat ruh dan fase-fase kehidupan manusia ya, sejak proses diciptakannya sampai ia ditempatkan dalam kenikmatan surga atau nanti disiksa, dan kondisi ruh itu seperti apa. Itu diuraikan sesuai dengan tema-tema pertanyaan yang dituliskan dalam konten buku ini. Nah, jika kalian adalah termasuk orang yang haus akan ilmu ya, saya kira penulis buku ini Ibnul Qayyim al-Jauziyah ya sudah menghidangkan ya, tinggal kita minum isi dari buku ini. Silakan diunduh saja ya, link bukunya ada pada deskripsi YouTube ini. Semoga kehadiran buku ini semakin menambah keimanan kita ya, dan tentunya kita lebih dekat dengan Allah gitu ya. Oke, kita langsung pada konten, tapi sebelum masuk pada konten silakan di subscribe ya, agar selalu mendapatkan update-update buku terbaru. Konten atau daftar isi dari buku ini dituliskan dalam beberapa bentuk pertanyaan gitu ya. Ada pertanyaan pertama ya, ada pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, dan seterusnya. Di sini fokus ya pada pembahasan misalkan di sini apakah orang yang sudah meninggal dunia mengetahui kedatangan orang yang menziarahi makamnya dan mendengar ucapan salam mereka. Nah, ini diuraikan, diceritakan sangat detail, sangat jelas ya oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah ini ya. Terlepas ada beberapa yang sudah mempertanyakan ke keabsahan ya,
dari kitab ini. Nah, nanti insya Allah nanti juga akan saya tampilkan yang juga mempertanyakan yang ditulis ya oleh orang-orang yang mengkritisi terkait dengan kitab ini. Tapi terlepas dari itu semua, sebagai hasanah ya untuk meningkatkan keimanan kita ya, meningkatkan keilmuan kita, tentunya bisa kita kaji kitab Ar-Ruh ini dengan hati senang lah ya. Kemudian di halaman berikutnya ya itu juga berisi pertanyaan semua ya, tidak berupa bab-bab gitu. Dan ini cukup menarik karena langsung fokus pada mengkaji terkait dengan judul atau tema dari kitab ini, buku ini, yaitu terkait dengan ruh ya. Nah, di situ juga dituliskan ya, apakah pertanyaan mungkar dan nakir hanya kepada umat Islam atau kepada umat lain juga. Nah, ini kan cukup menarik ya, bisa buka-buka ya, dibaca-baca. Karena untuk membaca buku ini sangat mudah, tinggal diklik saja ya linknya, ada pada deskripsi, nanti akan bisa langsung dibaca di HP ya, di waktu-waktu yang Anda luangkan gitu ya. Dan sampai pada pertanyaan terakhir itu, apakah naf atau jiwa itu satu atau tiga? Nah, ini menarik ya. Nah, segera aja di itu ya, mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan kita dan keilmuan kita sehingga kita bisa lebih dekat dengan Allah SWT. Terakhir, jangan lupa untuk di subscribe, dan saya doakan yang subscribe semoga rezekinya lancar, dimudahkan semua urusan, bahagia di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.